Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat di rumah ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana membesarkan dan mengecilkan pola dasar wanita dengan sistem grading. Jika sudah siap, langsung saja kita mulai ya. Ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan, yaitu pertama ada pensil. Nah, kalau bisa pensilnya ujungnya kecil, seperti pensil mekanik atau pensil 2B biasa yang ujungnya sudah diraut. Lalu, yang kedua ada pulpen merah biru. Lalu, yang ketiga ada penggaris 30 cm. Yang keempat ada skala grading. Nah, skala grading ini kita buat sendiri dan ada ketentuan yang akan saya jabarkan di akhir video. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Lalu yang terakhir ada dua buah pola ukuran skala 1/4, yaitu pola muka dan pola belakang. Nah, kalau sudah siap semuanya, kita bisa langsung ke caranya. Nah, pertama-tama kita akan belajar untuk membesarkan pola bagian muka dengan sistem grading. Hal yang paling perlu kita lakukan pertama kali yaitu mempersiapkan pola skala 1/4 ukuran M sesuai dengan skala grading yang sudah kita buat. Caranya itu kita harus membuat garis imajiner dan titik sumbu pada pola M. Bisa dilihat pada skala ada titik sumbu X dan sumbu Y. Ini harus dipaskan pada pola yang sudah kita buat, yaitu dengan cara kita memberikan titik. Di situ ada titik A, itu titik sumbu, lalu kita buat garis imajiner sumbu Y pada pola 1/4. Nah, sumbu X harus berhimpitan dengan TM atau tengah muka. Lalu kita tinggal tarik garis lurus, garis imajiner pada sumbu Y sesuai dengan titik yang sudah kita buat. Kalian bisa menaruh titik ini di mana saja yang kalian mau, tapi biar lebih mudah saya menaruh titik di tengah-tengah pola sesuai dengan garis ketiak. Setelah sudah, mari kita lanjut ke bagian membuatnya. Pertama, kita letakkan titik A pada titik nomor 2 di sumbu atas. Kita luruskan agar sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu, kita kutip bagian ketiak. Hal ini untuk membesarkan lingkar badan. Setelah sudah dikutip, lalu kita posisikan titik A pada titik nomor 3 di sumbu Y, sumbu paling atas, lalu kita sejajarkan lagi dan kita kutip bagian kerung lengan. Setelah itu, kita posisikan titik A pada titik nomor 4 di sumbu atas, lalu kita kutip titik dada dan juga kerung leher. Setelah sudah, kita posisikan titik A ke titik nomor 5. Setelah sudah disejajarkan, kita kutip bagian bahu. Setelah itu, kita posisikan titik A pada titik nomor 6, lalu disejajarkan dan kita kutip bagian bawah garis pinggang. Setelah itu, cara yang paling terakhir adalah kita posisikan titik A pada titik nomor 7 di sumbu atas, kita sejajarkan dan lalu kita kutip bagian
garis sisi, dan juga garis pinggang. Setelah itu kita mendapatkan kutipan-kutipan ini dan kita hanya tinggal menyatukannya. Setelah selesai disatukan, kita akan mendapatkan pola bagian muka ukuran L. Mudah bukan mengerjakannya? Lalu bisa kita lihat perbedaannya ukuran L dan ukuran M. Terlihat beda sekali ya. Selanjutnya, kita akan mulai mengerjakan dan belajar bersama-sama bagaimana cara mengecilkan pola bagian muka. Sekarang kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mengecilkan pola bagian muka dengan sistem grading. Hal yang persiapkan sama, yaitu pola dasar bagian muka yang sudah diberi titik A dan garis imajiner, lalu juga skala grading yang kita punya. Nah, pada skala grading ini ada dua sumbu atas dan sumbu bawah. Yang akan kita pakai untuk mengecilkan itu adalah sumbu bagian bawah. Jadi pertama-tama titik A harus diletakkan di titik nomor 2 sumbu bagian bawah untuk mengecilkan lingkar dada. Lalu kita kutip bagian ketiaknya. Setelah itu kita posisikan titik A pada titik nomor 3 bagian bawah. Lalu kita kutip bagian kerung lengan. Lalu titik A kita kutip bagian nomor 4 di titik nomor 4. Lalu kita kutip titik dada dan juga garis leher untuk memindahkan titik dada dan garis leher. Setelah itu titik A kita pindahkan ke titik nomor 5, sejajarkan dulu, lalu kita kutip bagian garis bahu. Hal ini untuk menurunkan garis bahu pada pola muka. Lalu titik A kita taruh di titik nomor 6, sejajarkan, lalu kita kutip bagian garis pinggang. Setelah itu terakhir titik A kita posisikan pada titik nomor 7 dan kita kutip garis pinggang dan juga garis sisi. Kita harus sejajarkan dulu, pastikan semuanya sejajar agar tidak ada pola yang melenceng atau bentuknya aneh. Setelah sudah, kita sudah mendapatkan beberapa kutipan dan yang kita lakukan hanya tinggal menyatukannya. Jadi ini hasilnya mengecilkan pola muka dengan sistem grading. Sekarang kita akan beralih ke pola belakang. Untuk membesarkan pola belakang, kita membutuhkan pola skala seperempat ukuran M bagian belakang dan juga kita harus mempersiapkannya seperti pola bagian muka yang sudah kita siapkan tadi, yaitu kita membuat titik sumbu, kita namakan B di sini. Kalian bisa beri nama apapun dan kalian bisa tempatkan dimanapun. Lalu kita beri garis imajiner juga yang sesuai dengan sumbu Y. Langsung saja kita mulai ke caranya. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu titik B ditempatkan di titik nomor 2. Kita letakkan, lalu kita sejajarkan. Lalu kita kutip bagian ketiak.
Setelah itu, titik B kita posisikan pada titik nomor 3, lalu kita kutip bagian kerong lengan. Setelah itu, titik B kita posisikan pada titik nomor 4, dan kita kutip garis leher. Pada bagian ini, ada perbedaan di antara pola belakang dan pola depan. Jika pola depan, kita mengubah titik bahu itu di titik 5, tapi untuk pola belakang, kita mengubah garis bahu pada titik 4. Jadi, di titik 4 kita mengutip leher dan garis bahu. Tapi ini hanya untuk belakang saja ya. Lalu, setelah itu, titik B kita posisikan pada titik nomor 6. Lalu, kita sejajarkan dan kita kutip bagian garis pinggang. Yang terakhir, titik B kita posisikan pada titik nomor 7. Lalu kita kutip bagian garis sisi dan juga garis pinggang. Setelah itu, kita tinggal satukan saja. Nah, ini adalah hasil dari membesarkan pola bagian belakang. Ini adalah pola L. Mudah bukan? Langsung saja kita lanjut untuk mengecilkan pola bagian belakang. Sekarang kita akan mengecilkan pola bagian belakang. Yang kita butuhkan adalah pola bagian belakang yang sudah kita beri garis imajiner dan juga titik sumbu, dan juga skala grading. Untuk mengecilkan, kita memakai skala grading bagian bawah. Cara pertama yaitu kita tempatkan titik B di titik nomor 2 di sumbu bawah, lalu kita sejajarkan, harus sejajar ya, lalu kita beri tanda kutip di ketiak. Setelah itu, titik B kita posisikan pada titik nomor 3, sejajarkan dahulu, lalu kita kutip bagian kerong lengan. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, titik B kita posisikan pada titik nomor 4, kita sejajarkan, lalu kita kutip bagian garis leher dan juga garis bahu. Selanjutnya, kita posisikan titik B pada titik nomor 6, kita sejajarkan, dan kita kutip bagian garis pinggang. Lalu yang terakhir, titik B kita posisikan pada titik nomor 7, sejajarkan, jangan sampai ada yang miring ya. Lalu kita kutip bagian garis sisi dan garis pinggang. Setelah itu, tinggal kita satukan semua kutipan yang sudah kita punya. Jadi, ini adalah hasil dari mengecilkan pola bagian belakang. Ini adalah pola S, dan mudah sekali ya caranya.
Setelah tadi kita sudah belajar semuanya tentang grading, dan kita belajar juga untuk membesarkan pola bagian muka, mengecilkan pola bagian muka, membesarkan pola bagian belakang, lalu juga mengecilkan pola bagian belakang. Dan ini merupakan hasil dari setiap pola yang kita sudah satukan di satu sumbu yang sama. Hal ini memudahkan kita untuk melihat perbedaan yang signifikan dari pola-pola tersebut. Bisa dilihat, yang garis merah itu adalah pola L, lalu yang garis biru adalah pola S, dan garis hitam adalah pola M. Terlihat sekali ya bedanya. Lalu kita tulis yaitu pola S, pola M, dan L. Mudah sekali bukan membuatnya? Lalu yang ini adalah pola belakang yang sudah kita satukan menjadi satu pola di sumbu yang sama. Ini ada pola S, ada pola M, dan pola L. Terlihat sekali ya perbedaannya. Sekian sudah pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami bagaimana cara membesarkan dan mengecilkan pola dasar wanita. Terima kasih untuk kalian sudah memperhatikan dan juga menonton ini sampai habis. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.